Yeah, came in 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini satu kebanggaan yang luar biasa. Kampung Anggrek kehadiran tamu yang spesial. Bapak Abdillah, gimana kabar? Alhamdulillah, baik dan sehat. Dan melalui kesempatan ini saya mewakili Badan Pengurus Siap. Perkumpulan Anak Wonomi Kongga mengucapkan rasa terima kasih atas undangannya. Ini sangat penting dalam upaya membangun komunikasi. Betul sekali. Sebagai sesama anak bangsa tentunya, yang berada di Kabupaten Kolaka. Mantap. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini kita akan dorong bersama-sama. Siap. Untuk membangun kesepahaman. Betul. Agar kiranya sumber daya kita itu bisa kita maksimalkan untuk bersama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Kolaka, pemerintah daerah dan berbagai pihak. Untuk maju bersama-sama, saling menguatkan agar kiranya harapan kita bersama terkait mengenai keberadaan kita di Kabupaten Kolaka bisa lebih bermanfaat. Betul. Seperti itu. Tentunya dengan sumber daya yang kita miliki. Betul. Masing-masing. Betul. Nah, Om Jack, tadi kita awali dengan sedikit mukadimah. Siap. Nah, mungkin lebih afdal kalau saya bertanya dalam bahasa sini. Bertanya kabar. Siap. TMB kabar Miu. Alhamdulillah. Waraka min doha ingomi. Masya Allah. Nah, kita tahu bahwa Bung Abdillah ini, Bang Abdillah ini kan merupakan tokoh masyarakat adat lah kalau bisa dibilang. Siap. Kemudian salah satu ormas yang ada di Kabupaten Kolaka, Anak Wonomi Kongga. Siap. Beliaulah Bang Abdillah inilah sebagai pucuk pimpinan atau ketuanya. Nah, kalau bisa lebih kita sedikit membahas dulu tentang Anak Wonomi Kongga, Bang. Siap. Sejak kapan berdirinya? Kalau proses pendirian, pendirian organisasi ini itu kita sudah mulai intens membangun komunikasi dengan teman-teman ini, berdiskusi terkait mengenai semangat yang sama. Betul. Itu di pertengahan tahun 2021. Bulan Juli itu intens untuk diskusi terkait mengenai konsep-konsep yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tentunya konsep itu perlu ruang. Dan ruang yang diberikan oleh pemerintah itu ormas. Oleh karena hal tersebut maka kesepahaman itu kita dorong bersama-sama. Kemudian alhamdulillah sesuai dengan aturan yang ada dari pemerintah tentang mengenai organisasi masyarakat. Maka alhamdulillah untuk perkumpulan Anak Wonomi Kongga secara legal itu SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu kita terima SK itu tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu. Dan ini setelah itu kita langsung koordinasi ke pemerintah daerah melalui Kesbangpol untuk kiranya organisasi ini diketahui supaya lebih tertib secara administrasi. Secara administrasi di pemerintah daerah. Siap. Betul. Dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Kolaka melalui Kesbangpol sudah memberikan kita ruang dengan segala persyaratannya. Dan alhamdulillah kita sudah penuhi. Dan untuk ormas perkumpulan Anak Wonomi Kongga itu keberadaannya telah diketahui oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka sebagai salah satu organisasi masyarakat berbadan hukum. Siap. Nah, itu untuk legalitas hukumnya. Dan juga izin daripada pemerintah setempat untuk diketahui bersama. Nah, bicara ormas, Bang, tentu punya visi dan tujuan. Nah, kalau saya melihat sendiri bahwa Anak Wonomi Kongga ini kan bergerak, ya ini minta maaf Bang kalau sedikit keliru,
saya melihat bergerak di bidang kebudayaan. Siap. Itu kalau memang betul ya, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin Abang bisa menjelaskan sebentar lebih detail lagi. Visi dan tujuan dari Ana Wono Mekonga ini sendiri seperti apa sih, Bang? Kalau visi, Iya. telah kita rumuskan bersama-sama. Iya. Itu visi perkumpulan Ana Wono Mekonga itu kita berupaya Iya. mewujudkan kehidupan masyarakat adat Iya. Mekonga. Iya. Saya ulangi, kita ingin wujudkan kehidupan masyarakat adat suku Tolaki Mekonga. Iya. Itu dengan asas berketuhanan, Iya. berperi kemanusiaan dan berkeadilan. Iya. Seperti itu. Kita ingin wujudkan itu 3 hal yang sangat 3 hal prinsip. itu. Yang azasi itu berketuhanan, berperi kemanusiaan dan berkeadilan. Iya, tentunya. iya, tentunya. Sesuai dengan ini norma yang ada dalam Pancasila. Betul sekali. Sendiri. Nah, Bang, bicara organisasi sendiri, otomatis kan ada anggota tuh. Siap. Berarti ada perekrutan. Siap. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk perekrutan anggota organisasi ini sendiri, dan bagaimana syarat-syarat anggotanya? Iya. Sebelum saya jawab hal mengenai perekrutan anggota, Iya. itu tadi visi kita sudah sampaikan. Betul. Kemudian untuk misi, tadi kan ada visi. Ada visi, ada misi, betul. Siap. Untuk misi itu ada 3 hal pokok yang kita akan coba ini kuatkan. Ini misinya ini. Iya. Iya. Misi dari perkumpulan Ana Wono Wono Mekonga. Mekonga. Yang pertama misi kita akan memperjuangkan terkait mengenai kedaulatan politik Kedaulatan politik. masyarakat adat suku Tolaki Mekonga. Iya. Kedaulatan politik itu tidak praktis, itu selalu kan orang berasumsi itu pimpinan. Betul. Itu kita lebih coba memperluas asumsi itu. Terkait mengenai bagaimana kedaulatan politik itu, seperti katakanlah penamaan Kabupaten Kolaka, kita akan perjuangkan menjadi Kabupaten Mekonga. Iya. Sesuai dengan jati diri. Sesuai dengan jati diri. Sama halnya di Sulawesi Selatan sana. Betul. Itu dulu kota Ujung Pandang. Ujung Pandang. Betul. Karena tidak sesuai dengan jati diri, maka diperjuangkan menjadi kota Makassar. Kota Kendari. Iya. Kendari, Kabupaten Kendari. Betul. Diperjuangkan menjadi Kabupaten Konawe sesuai dengan jati diri. Iya. Dan tentunya perjuangan-perjuangan ini itu dalam ruang-ruang politik yang akan kita ini Betul. bangun bersama-sama, tentunya melalui kesepahaman bahwasanya jati diri orang Mekonga seperti ini. Bukan berarti kita ingin membelah diri. Betul. Dengan kerabat keluarga kita yang lain. Berarti harus dimulai dari kesepahaman, menyamakan mindset sama persepsi dulu. Siap. Iya. Karena penamaan Kolaka itu familiar ketika Belanda masuk. Iya. Zaman Belanda masuk, ketika ditetapkan Afdeling Luwu onder Afdeling Mekonga. Setelah itu 1906 Belanda masuk di sini, kemudian dia rubah itu. Iya. Dia rubah Mekonga, kemudian seakan-akan ditenggelamkan, Kolaka dimunculkan, dan itu tidak sesuai dengan jati dirinya orang Mekonga. Oh. Iya. Sejarahnya itu. seperti itu. Ini proses ini yang akan kita coba lakukan bersama-sama, tentunya dengan kesepahaman segala pihak terkait mengenai riwayat ini. Bukan diluruskan, tetapi harus dikembalikan jati diri ini. Iya. Ini paham. Bukan meluruskan, tapi mengembalikan. Iya. Ini harus dipahami. Karena tidak ada yang bengkok, tidak ada yang bengkok. Sejarah sudah seperti itu berjalan. Hanya sejarah ini bukan diluruskan, tetapi dikembalikan sesuai dengan apa? Jati diri. Hanya mengembalikan. Iya. Bukan meluruskan. Ini yang harus betul. Mengembalikan. Seperti itu. Betul. Nah, kemudian misi yang kedua. Iya, misi yang kedua. Misi kedua ini kita ingin coba berjuang bagaimana kita bisa perjuangkan kemandirian ekonomi masyarakat adat suku Tolaki Mekonga. Iya. Kemandirian ekonomi. Tentunya dengan apa? Dengan sumber daya. Iya. Selama ini kita terjebak pada asumsi bahwasanya orang-orang Mekonga itu terbatas sumber dayanya. Iya. Ada asumsi yang dikembangkan seperti itu. Iya. Dan ini keliru. Keliru sama sekali. Karena apa? Orang Mekonga pun juga hari ini itu kalau bicara sumber daya sudah cukup memadai. Iya.
Hanya yang kita coba ingin dorong supaya terkait mengenai optimalisasi pemberdayaan itu dalam hal ini sumber daya ini manusia ini ya bisa bukan ada keberpihakan, tetapi paling tidak terkait mengenai harapan setiap masyarakat adat di seluruh wilayah ini, Kesatuan Republik Indonesia kan selalu ada harapan yang ideal itu. Betul. Bagaimana saudara-saudara kita dibully itu di Maluku itu sangat bukan keras sebenarnya, bukan mereka keras, tetapi mereka pertegas perjuangan mereka terkait mengenai konsep itu. Kita tidak bicara masalah porsi harus dari 100 itu harus 80, tidak seperti itu, tetapi paling tidak seperti itu maksudnya. Paham. Iya, betul. Itu salah satu konsep daripada kita punya perjuangan ke depan. Dan lagi-lagi tentunya ini itu perlu kesepahaman antara pemerintah dengan pihak-pihak swasta yang bisa ini mengakomodir sumber daya ini. Iya, betul. Seperti itu. Nah, yang ketiga? Yang ketiga itu kita akan kembali senantiasa ini istiqomah memperjuangkan upaya penegakan martabat budaya. Betul. Martabat budaya masyarakat adat suku Tolaki Mekonga. Yang akhir-akhir ini bukan sebenarnya memprihatinkan, tidak sama sekali, itu keliru sebenarnya. Hanya martabat budaya ini kadang disalah tafsirkan. Disalah tafsirkan seperti kemarin ada kekeliruan pemahaman Mosehe Onua itu adalah salah satu perbuatan syirik akbar. Itu kan kita tidak berada pada ruang salah benar. Betul. Itu kita tidak berada pada ruang itu. Karena pemahaman itu tidak bisa didikte. Pemahaman itu merdeka sesuai dengan apa yang dia nalar tentang sesuatu hal. Makanya dengan adanya perkumpulan Ana Wono Mekonga kita akan pastikan, kita akan perjuangkan kembali penegakan martabat budaya masyarakat adat suku Tolaki Mekonga dengan cara-cara yang lebih elegan. Iya, seperti itu. Kita lebih membuka diri. Iya, tidak menutup diri bahwasanya budaya ini seperti konsumsi para segelintir rumpun, betul, yang dengan itu kelas kasta dan sebagainya. Betul. Ini sebenarnya yang mempersempit ruang-ruang ini, dialektika budaya. Betul. Kenapa orang salah paham? Karena pemahamannya seperti itu. Dan ketika seperti katakanlah kemarin Pak Musakir, ini terlepas daripada profesinya beliau sebagai mubalik, dia secara personal pemahaman seperti itu, maka yang harus kita bangun dalam hal ini itu bagaimana komunikasi itu bisa lebih efektif kita coba jalin, termasuk sama Pak Musakir supaya dia lebih paham tentang Mosehe itu seperti apa sebenarnya, bentuk dan pelaksanaannya, kemudian apa nilai filosofinya, seperti itu. Sekali lagi kita tidak berada dalam ruang salah dan benar. Iya. Itu yang harus kita pahami. Ini kita tidak berada dalam ruang saling menyalahkan, saling membenarkan, tetapi di luar daripada itu ketika ada konteks mengenai katakanlah norma, katakanlah seperti hukum positif yang perlu ditegakkan, ada pelanggaran tata tertib dan sebagainya, itu ruang yang berbeda. Betul. Makanya ketika kemarin ada kejadian seperti itu, hal yang pertama kita lakukan, kita harus laksanakan Mosehe Onua. Kemudian kita pastikan Mosehe Onua itu diakses oleh seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Kolaka. Betul. Makanya kita pilih tempat di Lapangan Kapita Kongwasa. Kemudian kita undang beliau agar kiranya bisa bertabayun dalam kegiatan dimaksud. Seperti itu. Ini yang coba kita dorong bersama-sama untuk untuk menghindari perselisihan yang bisa diarahkan ke hal-hal yang kontraproduktif dalam menjaga kebersamaan kita di Kabupaten Kolaka. Ini penting ini. Karena Kolaka ini adalah milik kita bersama. Kita sudah berjuang ini bersama-sama menjaga Kolaka. Sayang kalau umpamanya rusak oleh
satu hal yang sepele. Iya. Kalau persoalan untuk penegakan hukum silahkan kita ini tegakkan hukum positif itu. Betul. Kalau ada apa delik pidananya, koordinasi ke aparat. Betul. Yang lebih paham tentang itu. Betul. Kalau umpamanya ada penegakan hukum adat, ya berarti domainnya para pemangku adat. Betul. Tapi sampai hari ini kan tidak pernah terdengar gaung itu. Bagaimana sanksi hukum adat ditegakkan dalam hal itu. Tapi kita tidak dalam ambil posisi untuk mendorong karena itu wilayahnya pemangku adat. Kita hanya mendorong ke ranah itu penegakan hukum positifnya. Seperti itu, dan kita sudah laksanakan koordinasi dengan ini teman-teman di Polda. Waktu tahun 2021 kemarin kita sudah laksanakan dan proses itu sudah ini berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Dan karena sudah kita sedikit tadi membahas tentang Mosehe, beberapa pekan yang lalu saya lihat abang ini merupakan ketua panitia daripada kegiatan Mosehe di tahun ini. Nah, bicara tentang Mosehe, Bang, kita terkait dengan yang tadi. Bisa mungkin abang ini menjelaskan tentang seperti apa sih prosesi dari Mosehe itu sendiri, biar kita bisa yang tidak tahu mungkin lebih, oh ternyata Mosehe seperti ini. Silakan. Ya, alhamdulillah tahun ini kita kembali melaksanakan giat budaya dimaksud Mosehe Wunua tahun 2022. Ini berdasarkan kesepahaman antara dua paguyuban dalam masyarakat adat suku Tolaki Mekongga. Itu melalui Majelis Adat Mekongga. Kemudian yang kedua melalui Dewan Adat Mekongga. Harapan dua paguyuban ini kiranya di tahun ini ada lagi giat budaya Mosehe Wunua. Oleh karena hal tersebut maka berdasarkan rapat pertemuan rumpun kerabat keluarga di bulan Agustus yang lalu, tanggal 24 Agustus, itu disepakati memang perlu kiranya dibentuk tim kerja untuk dua hal, untuk mempersiapkan dua hal. Pertama, mempersiapkan pelaksanaan musyawarah masyarakat adat Mekongga pertama. Kemudian yang kedua itu untuk mempersiapkan pelaksanaan prosesi budaya Mosehe Wunua tahun 2022. Seperti itu. Kemudian setelah tim kerja terbentuk tanggal 24 Agustus yang lalu, maka 1 bulan kemudian itu di tanggal 24 September. Di tanggal 24 September itu kemudian ada pertemuan selanjutnya di areal makam Raja Sangyani Bandera di Desa Tikonu. Itu dihadiri sekitar kurang lebih 90 orang kerabat keluarga saat itu. Mulai dari perwakilan Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Kolaka, kita coba sama-sama berpikir terkait mengenai dua konsep ini. Memang lagi-lagi di pertemuan itu disepakati penting kiranya untuk melaksanakan dua kegiatan dimaksud, itu baik musyawarah masyarakat adat Mekongga pertama maupun prosesi budaya Mosehe Wunua tahun 2022. Dan di hari itu maka ada kesepakatan yang dibangun. Hari itu juga tanggal 24 September itu dibentuk kepanitiaannya. Dibentuk kepanitiaan dua kegiatan ini. Itu kemudian alhamdulillah Raja hadir, kemudian Ketua Dewan Adat Mekongga Pak Jayadin, karena beliau saat itu ada giat di tempat lain maka dia tidak bisa hadir secara langsung, tetapi teman dari Dewan Adat Mekongga itu turut serta dalam kegiatan dimaksud, maka dibentuklah kepanitiaan. Saya ditunjuk sebagai ketua organizing komite dan ketua steering komite saat itu Pak Sarul Turada. Seperti itu. Nah, kegiatannya kan kalau tidak salah ada 2 hari, Bang. Siap. Jadi hari yang tanggal berapa tadi? Tanggal 19 November itu musyawarah dulu mungkin ya. Hari Sabtunya itu. Nah, lanjut dengan prosesi Mosehe di hari minggunya. Kalau prosesinya sendiri, Bang, bisa sedikit dirunutkan seperti apa sih? Biar kita bisa melihat bahwa ternyata ada yang bisa kita petik, yang tersirat di dalam
kegiatan tersebut, kegiatan adat tersebut, baik dari sisi budayanya maupun dari norma-norma keagamaan, Bang. Siap. Melalui keberadaan setiap rumpun-rumpun kerabat keluarga, itu untuk kita duduk bersama, kemudian kita kembali mengenal kita kembali untuk mengenal jati diri. Iya. Kita kembalikan jati diri itu berdasarkan riwayat asal usul, turun temurun, rumpun-rumpun kerabat keluarga. Untuk kiranya apa? Kiranya setelah jati diri itu kita kembalikan, itu menjadi satu hal yang bisa menjadi ruang edukasi ke generasi saat ini. Ruang edukasi, betul. Iya, ruang edukasi ke generasi ini supaya lebih paham tentang jati dirinya. Terkait mengenai keberadaan rumpun-rumpun kerabat keluarga yang berada di bumi Mekongga. Mulai dari Kolaka Timur ada namanya rumpun Tirawonua atau Tirawonua, kemudian ada rumpun Lambo atau Lambo di Mowewe, kemudian ada rumpun Puehu di Wundulako, kemudian ada rumpun Totikonu Silea di Wundulako, kemudian ada rumpun Topondui Laloeha di sini di Kecamatan Kolaka, sampai di utara rumpun Toko Deoha. Ini satu kesatuan ini. Satu kesatuan masyarakat adat, dan ini itu seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, itu kebersamaan tentang hubungan silaturahim. Rumpun-rumpun ini sejak terbentuknya Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara, itu ruang silaturahim ini sepertinya ada jarak yang memisahkan rumpun-rumpun ini. Makanya dengan musyawarah itu kita kembali membangun kembali, mengembalikan itu. Kita buat ruangnya supaya rumpun ini kembali bersilaturahim, kembali ke jati dirinya setiap rumpun itu. Untuk apa? Supaya generasi hari ini paham tentang konsep bagaimana kata Mekongga ini itu bisa dipahami dengan baik dengan kalimat Wonua Mekongganya, wilayah Mekongganya. Generasi ini harus paham. Supaya apa? Supaya ketika kita bisa bicara tentang jati diri, itu generasi ini tidak buta tentang jati dirinya. Kenapa saudara-saudara kita di Aceh sampai hari ini berdaulat di sana? Itu karena mereka istiqomah dengan jati dirinya itu. Amatoa di Tanah Toa sampai hari ini terhormat posisinya karena jati diri itu. Seperti itu. Orang-orang Papua secara kasat mata kita lihat seperti tidak peradaban itu sepertinya mereka tidak maju-maju, tetapi karena mereka tetap istiqomah dan jati dirinya, mereka tetap berdaulat di tanah tumpah darahnya. Tetapi bukan berarti konsep ini kita menjadikan antitesa untuk ini NKRI, tidak sama sekali. Kedaulatan itu, masyarakat adat itu memperkuat ini konsep NKRI. Bukan harga mati, harga hidup. Seperti itu. Iya. Kalau harga mati apa maknanya? Siap. Nah, itu untuk tadi musyawarahnya. Nah, kalau untuk prosesinya sendiri, Bang, karena di situ ada simbol penyembelihan kerbau ya, Bang. Nah, itu kalau dalam arti makna Anawonua dan masyarakat Mekongga sendiri, itu simbol apa sih? Jadi untuk prosesi budaya Mosehonua itu yang harus kita pahami ada dua hal. Ada dua hal yang harus dipahami dalam kegiatan budaya ini maksud. Yang pertama itu masyarakat adat, khususnya kita di Mekongga, itu konsep membangun hubungan antara pencipta dengan manusia itu ada di dalam ruang Mosehonua itu. Kemudian yang kedua, itu konsep tentang hubungan antara manusia dan manusia. Hubungan antara pencipta Allah SWT dengan kita
yang ada di bumi Mekongga ini itu ruangnya itu sebenarnya doa. Jadi Mose Wono itu kita menghimpun itu rumpun-rumpun kerabat keluarga untuk berada di satu ruang yang sama, duduk bersama-sama. Itu tujuannya salah satunya kita berdoa. Iya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya negeri kita, bumi Mekongga ini senantiasa diberikan limpahan rahmat kebaikan. Paham. Ketika petani menanam, Betul. hasilnya bisa, artinya dengan doa itu Betul. kampung ini terjaga dengan berkah, Iya. dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kampung kita ini bersama itu senantiasa dijauhkan dari segala bala bencana, musibah, perselisihan, pertikaian, dihindarkan dari itu. Iya. Doa kita. Kemudian yang ketiga, hubungan antara sesama manusia itu ketika dalam 1 tahun kehidupan sosial masyarakat kita di bumi Mekongga, baik Kolaka Timur maupun Kolaka Utara, ketika ada perselisihan, persengketaan, maka dalam ruang itu Mose Wono kita saling maafkan. Diselesaikan di situ. Ya, itu. Sip. Dengan konsep budaya. Betul. Seperti itu. Dan inilah poin yang paling indah saya melihat di warga Mekongga. Siap. Ketika ada masalah bisa selesai ketika dimusyawarahkan dengan baik. Dan ini sangat apa ya melihatnya, luar biasa sekali. Iya. Nah Bang, mungkin ini pertanyaan yang sedikit tajam lah. Siap. Saya bilang kenapa, karena kita sendiri sudah melihat bahkan lewat sejarah bahwa Kabupaten Kolaka dulu dengan Kabupaten Kolaka yang saat ini. Siap. Kita melihat bahwa Kabupaten Kolaka saat ini bisa dikata ya alhamdulillah, kalau kita lihat sih ya fine-fine saja, normal-normal saja, dengan pemerintah mencetuskan 9 program prioritas. Siap. Ya, ini yang unggulan yang nah, di dalam 9 program prioritas itu yang pertama itu kan tentang pendidikan agama dan juga kebudayaan. Siap. Nah, ini kan sangat nyambung sekali dengan apa yang sudah Bang Abdillah dan teman-teman pegiat budaya ini lakukan selama ini. Nah, kalau di Ana Wonua sendiri dengan program 9 prioritas yang pemerintah sudah jalankan ini, nyambungkah atau seperti apa? Iya. Terkait mengenai 9 program pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, betul. Tentunya yang kita ingin posisikan diri dalam hal ini sebagai salah satu ormas yang berada di Kabupaten Kolaka itu, yang pertama kita ingin pastikan bahwasanya perkumpulan Ana Wono Mekongga itu dalam posisi bukan saya bersiap, tetapi kita punya tanggung jawab moral untuk bermitra dengan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, tentunya dengan program itu. Terkait mengenai yang di poin pertama, pendidikan agama dan budaya itu sudah sesuai dengan sejalan dengan visi dan misi yang kita miliki, betul. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pertemuan ini. Seperti itu. Untuk yang poin kedua sampai poin ke-9 itu, insya Allah kita akan istiqomah ini siap bermitra, menguatkan program itu dengan segala sumber daya kita. Tentunya ada keterbatasan, kami siap bersama-sama dengan pemerintah dalam hal pembinaan. Kesimpulannya nyambung Bang ya? Siap. Seperti di tahun ini itu kita koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu kita coba bangun kesepahaman terkait mengenai pengadaan buku administrasi desa. Alhamdulillah Pak Kepala Badan itu memberikan kita ruang
untuk program dimaksud, jadi kita sudah koordinasi dengan beberapa desa. Iya. Kita sudah melakukan hal itu, Iya. mendistribusikan buku itu. Iya. Untuk apa? Untuk menguatkan program pemerintah dalam hal itu. Kebudayaan tadi. Iya, Siap, Bang. seperti itu. Luar biasa. Nah, Kolaka ini ketika kita menelisik ada 3 masa, ada masa lalu yang Siap. tadi kita bahas tentang sejarah, Siap. kemudian ada masa saat ini Siap. yang kita kenal dengan pemerintah ini mencetuskan dan sementara membangun 9 prioritas yang sebentar lagi mungkin masanya, dan ada masa depan. Siap. Nah, di 2024 ini akan ada wajah baru, pemimpin Kolaka masa depan. Kira-kira dari Anowono sendiri, apakah sudah punya calon sendiri? Kalau calon sih mungkin KPU belum menentukan ya. Tapi ada istilah calon prioritas atau karakteristik Anowono menilai ini yang layak. Seperti ini loh, calon yang tepat untuk Kabupaten Kolaka. Silakan. Siap. Ini kayaknya harus lebih berhati-hati ini. Siap. Ya, tetapi alhamdulillah sudah ya, kita dalam pertemuan ini Ya. ada hal yang seperti ini. Ya. Kita bisa coba bangun bersama-sama Siap. tentang kesepahaman mengenai para putra-putri terbaik Iya. yang berada di Kabupaten Kolaka, yang punya cita-cita, Iya. punya keinginan untuk menjadi pemimpin Iya. di kampung kita tercinta ini. Tentunya mengenai calon itu kan, kami perkumpulan Ana Wonomikongga itu harus tahu posisi. Siap. Kita bukan partai politik, Iya. kita bukan seperti tadi komisi pemilihan Iya. yang menelurkan calon dimaksud, tetapi secara ideologi mengenai konsep keberadaan para calon itu kita punya konsep dengan akronim harus mapan. Iya. Siapapun para tokoh-tokoh dimaksud, dia harus mapan. Dia harus mapan. Harus mapan. Mapan itu akronim. Iya. Mandiri, profesional, kemudian yang terakhir dia harus memantaskan dirinya menjadi sosok keteladanan. Harus pantas. Harus pantas Iya. dengan nilai keteladanan itu. Iya. Mandiri, profesional, teladan. Bisa menjadi teladan. Bisa menjadi teladan. Iya. Mandiri itu dia tidak didikte Sip. visi misinya. Dia punya visi besar. Dia Betul. punya visi dari dalam tentunya. Iya. Tidak didikte oleh masukan ya, tetapi untuk memutuskan formula dia mandiri. Iya, ibaratkan mobil, dia yang nyetir, dia juga mobilnya. Iya. Bukan hanya mobil, tapi Iya. orang lain yang Iya. nyetir. Seperti itu mungkin Iya. pemahamannya. Betul. Kalau Kolaka ini kendaraan, maka dia memastikan dirinya Memastikan dirinya. Betul. mandiri sebagai itu yang pegang kemudi. Yang pengen kemudi. Ada saran belok ya. Itu yang pertama mapan. Mapan. Kemudian yang kedua profesional. Profesional. Profesional dalam hal ini dia profesional di bidangnya. Iya. Dia punya sumber daya. Iya. Kalau basicnya birokrasi, maka dia profesional di bidangnya. Iya. Betul. Dia punya capaian kinerja yang terukur Iya. ketika karirnya dia bangun. Iya. Dimanapun dia, tolak ukurnya dimanapun dia harus maksimal di tempatnya Iya, itu. seperti itu. Profesional. Iya, profesional. Betul. Seperti itu. Bukan hanya sekedar mau jadi Iya. bupati, tetapi dia tidak mampu. Betul. Mapan, profesional. Apalagi Bang? Teladan. Ini yang susah ini kayaknya. Teladan ini itu sosok ini harus mempersatukan keberagaman yang ada di Kabupaten Kolaka. Dia harus mempersatukan ruang-ruang itu supaya tidak menjadi sekat, Betul. tetapi tetap menjadi bangunan utuh walaupun ada ruang di dalamnya. Betul. Dan dia harus memastikan diri dia pantas berada pada ruang-ruang itu. Iya. Tidak dalam konsep seperti semangat primordial Betul. itu.
Kalau bahasanya orang-orang Jakarta itu apa? Politik identitas. Betul. Karena pemimpin yang benar adalah yang 3 konsep tadi, Bang. Betul itu. Mapan, Mapan. profesional, dan Teladan. bisa diteladani. Iya. Karena kalau orang tidak punya visi, dia hanya karena ada sesuatu yang dia kejar, maka pada saat dia duduk, yakin saja yang akan senang adalah dirinya dan kelompoknya saja. Tapi kalau dia sebagai teladan, maka untuk semua warga masyarakat Kabupaten Kolaka. Sip, luar biasa sekali. Terakhir, Bang, harapan tak untuk kita semua? Harapan saya mewakili teman-teman ini, Badan Pengurus Perkumpulan Anak Wonoi Kongga, sama harapan kita kiranya Kabupaten Kolaka ini senantiasa kita jaga bersama-sama keadaannya. Besar kecilnya persoalan itu pasti senantiasa ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Tetapi yang lebih penting kebersamaan tetap harus kita jaga. Kolaka kita telah bangun bersama-sama, berdarah-darah, berkeringat bersama-sama. Ini yang harus kita pastikan, kebersamaan itu tetap kita jaga. Dalam ruang politik pasti ada pilihan-pilihan. Tetapi pilihan itu bukan menjadikan alasan kita berseberangan. Tetap bersama-sama. Dukung-mendukung itu biasa, wajar. Tetapi kebersamaan itu jauh lebih penting. Kita hidup ini bukan untuk satu hari itu, di hari pemilihan. Tapi kita hidup ini bukan hanya 5 tahun ke depan. Tetapi sepanjang hayat di kandung badan, kita harus memastikan kebersamaan, hubungan silaturahim harus kita kuatkan di Kolaka. Luar biasa. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Siap. Atas kehadirannya. Bang Abdillah sangat luar biasa sekali. Kita banyak memetik hikmah dari podcast kita ini. Banyak hal-hal yang bermanfaat lah. Tentunya saya menghimbau kepada teman-teman Kampung Anggrek, warga Kampung Anggrek, untuk video kali ini jangan di skip. Karena kenapa? Banyak info penting tentang Kabupaten Kolaka. Oke, saya dan Bang Abdillah mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Epukaso. Salam Epukaso. Terima kasih banyak, Bang. Siap. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.